pada saat ini pemerintah kita sedang gencar melakukan yang namanya vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19. Selain seperti yang sudah teman-teman ketahui, pencegahan dengan 5M, ya, mungkin ada yang tahu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang terbaru adalah dengan vaksinasi COVID-19. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui apa itu vaksinasi. Jadi vaksinasi itu merupakan suatu proses di dalam tubuh kita di mana kita akan diberikan suatu antigen atau suatu yang sama dengan virus, sehingga tubuh kita akan menjadi kebal terhadap virus tersebut. Terus apa yang dimaksudkan dengan vaksin itu sendiri? Vaksin itu adalah suatu produk biologi yang berisi antigen. Jadi isinya tuh sama seperti virus atau kuman yang menyerang seseorang. Isinya adalah sesuatu yang sama, tetapi bedanya vaksin itu, virus atau kuman itu yang sudah dilemahkan, bukan virus yang masih hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, tetapi virus yang dilemahkan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membentuk kekebalan, membentuk antibodi, membentuk tentara di dalam tubuh kita, sehingga suatu saat ketika muncul penyakit yang benaran itu, ketika kita terserang, sudah ada pertahanan di dalam tubuh kita. Itu fungsinya vaksin, ya. Mungkin ada yang muncul pertanyaan, oh kalau begitu apakah vaksin itu obat? Slide berikutnya, Kak. Bukan, ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa vaksin itu berfungsi untuk pembentukan antibodi, untuk merangsang kekebalan tubuh. Jadi dia merupakan salah satu dari pencegahan, dia bukan obat. Jadi jangan salah paham, jangan sampai kita menyebarkan ke masyarakat kalau vaksin itu obat. Bukannya, vaksin itu untuk merangsang pembentukan antibodi, kekebalan tubuh, sehingga kita bisa suatu saat ketika kita terkena penyakit tersebut, tubuh kita sudah punya sistem untuk melawannya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya vaksin itu bukan obat, bagaimana vaksin itu bekerja di dalam tubuh kita? Seperti tadi disampaikan bahwa vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang dapat mengancam jiwa. Cara kerjanya adalah dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh, sehingga tubuh kita akan mempunyai memori, akan mempunyai ingatan terhadap virus tersebut, sehingga suatu saat ketika kita kemasukan kuman atau virus tersebut, tubuh kita sudah bisa ingat, oh ini pernah masuk dalam tubuh saya sudah ada tentaranya nih, tentara yang ini yang siap untuk menyerang dahulu. Seperti itu, ya, dari fungsi dan kerjanya vaksin seperti itu. Tadi mungkin penjelasan tentang vaksin secara umum. Lalu mengapa kita semua harus melaksanakan yang namanya vaksinasi COVID-19? Tujuan utama dari pemberian vaksin COVID-19 ini seperti tadi, merangsang kekebalan tubuh atau antibodi, mengurangi penularan. Yang ketiga, mengurangi angka kesakitan, dan yang keempat, menimbulkan suatu imunitas atau kekebalan kelompok. Sebentar akan dijelaskan yang dimaksudkan dengan kekebalan kelompok itu seperti apa. Ya, ini kekebalan kelompok, yaitu adalah bila mana dalam suatu kelompok ada kondisi di mana sebagian besar masyarakatnya itu sudah terlindungi dari suatu penyakit, sehingga semakin banyak yang sudah terlindungi dari suatu penyakit, maka diharapkan bahwa penyakit tersebut tidak terjadi lagi di dalam lingkungan tersebut, karena sudah semakin banyak orang yang memiliki kekebalan. Itulah mengapa kita semua harus vaksin COVID-19, supaya kelompok kita, supaya masyarakat kita terlindungi dari yang namanya virus COVID-19. Contoh
dalam masyarakat yang sehat tetapi yang tidak imunisasi atau yang tidak vaksin. Yang kuning itu kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi. Yang merah adalah kelompok masyarakat yang tidak divaksin dan sedang terjangkit virus COVID-19. Pada gambar yang pertama kita melihat bahwa sebagian besar dalam kelompok masyarakat itu masyarakatnya sehat tetapi tidak ada kekebalan, tidak mendapatkan vaksin. Ada beberapa, di situ ada 3 orang yang terinfeksi virus COVID-19. Maka lama-kelamaan seluruh kelompok masyarakat sebagian besarnya akan terinfeksi karena tidak ada kekebalan. Sedangkan gambar yang kedua, karena semakin banyak di dalam masyarakat itu yang memiliki kekebalan, jadi secara akumulasi, secara keseluruhan juga mereka tidak terinfeksi. Kalaupun terinfeksi, bisa mencegah yang namanya sakit berat, bahkan bisa mencegah kematian karena tubuhnya sudah memiliki antibodi atau kekebalan. Lanjut. Kapan vaksin COVID-19 itu dilakukan? Periode yang pertama itu Januari sampai dengan April 2021. Sasarannya adalah tenaga kesehatan dan petugas layanan publik. Untuk tenaga kesehatan sudah dilaksanakan, sementara sekarang sedang dalam proses untuk pelayanan terhadap petugas pelayanan publik. Di dalamnya itu termasuk TNI, Polri, aparat hukum, rohaniwan, rohaniwati, perusahaan listrik negara dan lain-lain yang bisa teman-teman lihat di situ. Pokoknya yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Periode kedua pada April 2021 sampai dengan Maret 2022 itu kepada seluruh masyarakat. Ya, untuk saat ini mungkin seperti yang teman-teman sudah pernah dengar atau menonton di televisi, vaksin COVID-19 itu diperuntukkan untuk yang berusia 18 tahun ke atas. Apakah itu berarti bahwa anak-anak tidak mendapatkan vaksin? Tidak, anak-anak akan mendapatkan vaksin, tetapi masih diteliti untuk jenis vaksin yang aman terhadap anak-anak. Ini beberapa kriteria siapa saja yang boleh dan tidak boleh menerima vaksin COVID-19. Harus diingat bahwa vaksin ini diberikan untuk orang-orang yang sehat karena berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya, jadi diberikan kepada orang-orang yang sehat. Kriterianya yang tidak boleh, ya, ini yang ditampilkan adalah kriteria yang tidak boleh menerima vaksin COVID-19. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Pada saat sakit, maka vaksin bukan tidak diberikan, tetapi akan ditunda sampai kondisinya dinyatakan sehat dan layak untuk menerima vaksin. Yang kedua, yang tidak boleh menerima vaksin adalah mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Misalnya yang punya sakit gula, punya darah tinggi, punya penyakit-penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit autoimun, itu tidak diberikan vaksin COVID-19. Walaupun nanti ada kriteria mereka-mereka yang punya penyakit ini ada masuk dalam stadium berapa yang boleh menerima dan stadium berapa yang tidak boleh menerima. Yang ketiga, seperti tadi disampaikan bahwa vaksin ini diperuntukkan untuk yang berusia 18 tahun ke atas. Berarti yang di bawah 18 tahun saat ini belum diizinkan untuk menerima vaksin COVID-19. Berikutnya adalah mereka-mereka yang pernah terdiagnosis pasti positif COVID-19. Mengapa mereka ini tidak diberikan? Karena secara alamiah ketika mereka terkena COVID-19, mereka sudah terbentuk antibodinya. Jadi
Untuk mereka ini vaksin ditunda sampai 3 bulan pasca dinyatakan sembuh. Dan berikut adalah wanita hamil, yang sebelumnya dikatakan wanita menyusui juga tidak boleh menerima vaksin, tetapi yang terbaru wanita menyusui sudah boleh menerima vaksin. Apakah vaksin COVID-19 ini dipastikan aman? Ini pasti yang menjadi pertanyaan masyarakat, ya. Vaksin COVID-19 yang diproduksi massal ini sudah melewati berbagai proses, sudah melewati berbagai uji, sampai akhirnya dikeluarkan suatu peraturan bahwa vaksin ini aman untuk masyarakat. Jadi teman-teman di sini diminta kerjasama untuk bantu mempromosikan kepada masyarakat kita bahwa tidak perlu takut untuk divaksin, ya. Selama ini kan pasti takut, oh ini mau pasti masuk virus corona supaya kami cepat mati dan lain-lain. Tapi tidak, ya, sudah dijelaskan tadi bahwa yang dimasukkan itu adalah virus yang sudah dinonaktifkan, yang berfungsi untuk memberikan kekebalan tubuh, dan vaksin yang diberikan kepada kita itu sudah melalui proses dan uji, jadi sudah aman untuk diberikan kepada masyarakat. Apakah ada efek samping? Pada dasarnya semua hal yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yang namanya benda asing pasti memiliki efek samping. Namun sejak pelaksanaan vaksin tahap pertama ini tidak ditemukan adanya efek samping yang berat. Secara umum efek samping itu memang bisa timbul beragam, ada yang ringan dan ada yang bersifat sementara. Namun efek samping yang ditemukan selama ini adalah efek samping yang bersifat ringan dan sementara yang masih bisa ditangani. Seperti apa saja efek sampingnya? Mungkin bisa di slide berikutnya. Ya, seperti ini ya, efek samping atau yang sering disebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu bisa terdiri dari yang pertama, reaksi lokal. Reaksi lokal artinya reaksi di tempat suntikan. Itu bisa berupa nyeri, bengkak, kemerahan. Kalau reaksi sistemik artinya reaksi seluruh tubuh. Yang sering ditemukan selama ini demam, sakit kepala. Reaksi lain, misalnya yang punya alergi bisa menimbulkan reaksi seperti pingsan atau bengkak seluruh tubuh.